Sebelumnya Pak Jokowi sempat bilang kalau siap juga nih kasih masukan untuk tim transisi ini, apa udah ada juga? Kami terima kasih Pak Jokowi, tapi Yang dari Pak Anies atau Pak Mahfud ada misalnya titipan program, nggak harus jalankan program ini saya minta dilanjutkan lagi atau bicara soal tim transisi lagi ini kan bakal ada katanya saran-saran dan masukan gitu dari pendahulunya, dari mantan-mantan gubernur. Udah dapat saran apa aja sih Mbak, misalnya dari Pak Ahok atau mungkin dari Pak Anies atau Pak Foke gitu? Udah ada saran masuk belum ke tim transisi? ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman suara.com sekalian. Balik lagi bersama saya Fakhri Fuadi dari suara.com dalam acara Deep Talk Podcast. Hari ini pada episode kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Ketua Tim Transisi Pramono Rano, sekaligus Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ibu Ima Mahdiah. Kita sapa dulu, udah ada Bu Ima. Bu Ima? Ya. Sehat Bu Ima ya? Sehat, alhamdulillah Mas Fahri. Ya. Hari ini juga kita ada di ruangan Bu Ima sendiri, di ruangan Wakil Ketua DPRD yang juga jadi markas tim transisi juga di sini ya. Betul. Rapat-rapat semua di sini ya. Semua di sini. Ya. Pada episode kali ini kita akan lebih banyak berbincang soal tim transisi. Ya. Nah, tentunya terima kasih banyak kepada Bu Ima dan tim juga yang sudah memberikan kesempatan kepada tim suara.com untuk bisa hadir di sini. Langsung saja nih ke pertanyaannya nih, ngomong-ngomong soal tim transisi nih Bu. Udah sejauh mana sih Bu yang sudah dikerjakan di 1 bulan ini, yang 1 bulan nanti ya, sampai di 7 Februari ini. Bisa dipaparkan Bu. Jadi minggu ini kebetulan kan sekarang hari ini kan sudah di hari Jumat ya, udah 1 minggu kami berdiskusi dengan eksekutif. Jadi di awal kami tim transisi mempersamakan persepsi dari visi misi gubernur Mas Pram Bangdul terhadap teman-teman di Pemprov DKI Jakarta. Okay. Jadi 1 minggu ini kita sudah bikin per bidang masing-masing yang kita punya program-program yang dimana ini program-program yang terus disampaikan ketika Mas Pram dan Bangdul berkampanye gitu. Dan ini juga aspirasi-aspirasi ketika beliau-beliau kampanye ini lewat jaring aspirasi kan juga banyak. Nah ini salah satu yang kita akan utamakan dulu gitu. Oke, agak mundur sedikit nih Mbak Ima. Mbak Ima ini kan bisa dibilang politisi muda juga di PDIP khususnya. Kenapa sih akhirnya Mbak Ima yang dipilih mengemban tugas sebagai ketua tim transisi ini, Mbak? Mungkin ada pertimbangan Pak Pram sama Bang Rano ya. Hanya saya nggak diinfo juga sih kenapa saya yang dipilih gitu. Hanya waktu itu dipanggil, saya diminta Pak Pram untuk menjadi ketua tim transisi, itu aja. Apa karena ada kaitannya kan dulu kan Mbak Ima kan kita tahu sempat di Pemprov juga ya, jadi stafnya Pak Ahok dulu. Ya. Apa ada kaitannya juga dengan itu, mungkin bisa bermudah? Mungkin itu salah satu pertimbangan beliau untuk menjadikan saya ketua tim transisi. Oke. Nah kemarin juga udah ketemu juga dengan Pak PJ Gubernur Pak Teguh Setiabudi. Nah diantaranya kan bahas, katanya kan banyak program-program yang awalnya ingin nanti di masa awal-awal Pak Pramono Rano ini akan dikerjakan seperti KJP gitu. Nah kalau bicara KJP nih Bu, sejauh mana sih nantinya akan dikerjakan di era Pak Pramono Rano ini? Ya. Yang pasti nanti di eranya Pak Pram dan Bang Rano itu kita perbaikin apa yang masih bermasalah pada hari ini gitu. Jadi ya mungkin dari sistemnya, dari regulasinya, dari hal-hal yang memang selama ini kita banyak temukan di masyarakat dan Mas Pram Bangdul banyak dapat keluhan ketika berkampanye. Itu yang kita prioritaskan. Hanya kami ini kan tim transisi kan sifatnya hanya menyiapkan. Dalam 1 minggu ini kita membahas mengenai persepsi dan interpretasi mengenai visi misi. Minggu depan itu sudah mulai ada progres dari segi timeline, segi keuangan, segi regulasinya. Dan minggu berikutnya baru kami serahkan kepada Mas Pram dan Bangdul untuk beliau berdua pilih kira-kira mana yang paling tepat gitu. Kita juga kasih berbagai pilihan kepada gubernur dan wakil gubernur terpilih gitu. Itu berarti di minggu terakhir sebelum pelantikan tuh? Betul, berarti ya? Minggu terakhir karena kita anggapnya pelantikan 7 Februari. Jadi kita harus kebut sebelum 7 Februari sudah di tangan beliau. Oke. Masih soal KJP tadi nih Mbak, kan ada juga wacana untuk menerapkan sekolah gratis gitu. Nah
sampai sejauh ini sudah sejauh mana nih? Karena yang kita tahu nih perdanya pun sendiri belum rampung gitu. Perda pendidikan ini kan belum rampung. Masih bingung juga untuk dasar hukumnya nanti seperti apa gitu. Apa yakin bisa dilaksanakan di tahun ajaran baru gini? Itu juga regulasi yang sedang kita persiapkan juga bersama dengan SKPD terkait, OPD terkait. Nah, nanti pilihan-pilihan tersebut yang akan kami sampaikan kepada gubernur dan wakil gubernur terpilih, kira-kira mana yang paling efektif gitu untuk diputuskan. Termasuk sekolah gratis, termasuk sarapan gratis, dan KJP, KJMU, janji-janji beliau ini yang sedang kita godok. Jadi masih optimis untuk bisa tetap sesuai rencana ya? Optimis, kami tim transisi optimis ini bisa berjalan. Dan juga kami juga terima kasih Pemprov DKI juga sangat membantu kami dari segala aspek yang memang kami butuhkan untuk merealisasikan atau menyiapkan program-program janji gubernur ini untuk Mas Pram dan Bang Dul. Bicara soal tim transisi lagi, ini kan bakal ada katanya saran-saran dan masukan gitu dari pendahulunya, dari mantan-mantan gubernur. Udah dapat saran apa aja sih Mbak, misalnya dari Pak Ahok atau mungkin dari Pak Anies atau Pak Foke gitu? Udah ada saran masuk belum ke tim transisi? Ya. Kalau dari tim-tim transisi sudah ada masukan dari Pak Ahok, dari Pak Anies. Ya, hal-hal yang memang kebijakan yang baik, kita tinggal menambal apa menjadi kekurangan, kita mengevaluasi apa yang menjadi kekurangannya. Itu sih dari Pak Ahok, Pak Anies. Kalau yang itu lebih ke arah Pak Anies ke tim transisi, Pak Ahok ke tim transisi, dan kami yang menggodok bersama gitu sih. Oke. Nah, kalau untuk Pak Foke, mungkin beliau langsung lewat Pak Pram ya. Oh gitu. Ya, ada kedekatan mungkin ya. Mungkin ya. Ada kesempatan juga di sebelumnya Pak Jokowi sempat bilang kalau siap juga nih kasih masukan untuk tim transisi ini, apa udah ada juga mungkin dari tim transisi Pak Jokowi atau seperti apa? Kami terima kasih Pak Jokowi, tapi untuk levelnya Pak Jokowi kayaknya lebih ke arah lebih elit kali ya. Maksudnya nggak ke kami tim transisi gitu, karena fokus kami ya untuk program-program yang memang sudah dicanangkan oleh Mas Pram dan Bang Dul ini gitu. Tapi kalau untuk tingkat Pak Jokowi mungkin nggak ke kami itu sih. Sampai saat ini sih belum ada. Oke, belum ada berarti. Nah, kalau yang udah masuk ini, yang dari Pak Anies atau Pak Ahok, ada misalnya titipan program nggak? Harus jalankan program ini saya minta dilanjutkan lagi atau ada? Ya, lebih ke arah mengarahkan aja ya. Karena kan bagaimanapun dua mantan gubernur ini kan juga mempunyai program-program yang memang dijalankan baik pada masanya. Itu kayak contoh ya, dikasih masukan kita kalau misalkan kayak contoh BUMD, ASN, lebih ke BUMD lalu harus orang-orang yang memang berani bereksekusi gitu. Terus juga terkait masukan-masukan soal kesehatan, soal pendidikan, terus soal termasuk KJP, KJMU, dan soal untuk keadilan sosial itu disampaikan itu sih. Okay. Mungkin kalau bicara siapa orang-orang yang berani ini, mungkin Pak Ahok, Pak Anies ini mungkin tahu gitu. Tapi apakah beliau-beliau ini menitipkan juga nih orang-orang ini yang layak nantinya buat masuk ke pemerintahan gitu? Menitipkan, nggak ada dititipkan orang? Nggak ada sih, nggak ada titipannya. Hanya mungkin kriterianya harus cari yang seperti ini gitu sih. Karena kan semua kan juga yang seperti itu kan wewenangnya Mas Pram sama Bang Dul sih. Tapi kalau kami lebih ke arah program-program aja. Oke. Kalau ada pembicaraan juga untuk nantinya merombak susunan SKPD gitu di Pemprov DKI, atau mungkin sampai ke tingkat kelurahan atau kecamatan juga akan dilakukan juga nggak nanti oleh Permono? Sementara ini belum, hanya kami sudah melaporkan kepada Mas Pram dan Bang Dul kalau ASN di Jakarta itu banyak jabatan yang kosong, bahkan dari level kelurahan, kecamatan, dari kepala seksi itu kan banyak. Kayak contoh satu kelurahan itu satu lurah bisa megang 2, bisa megang 3 gitu. Nah nanti ketika Mas Pram dan Bang Dul dilantik, ya itu yang mungkin akan dikerjakan oleh beliau-beliau. Iya. Seperti Sekwan saja sudah lama kosong juga, Bu ya. Sudah lama kosong. Terlalu banyak PLT. Benar. Dinas Kominfotdik itu juga lama juga, yang saya tahu. Nah, apa termasuk nantinya ada pembahasan misalnya mengganti sekda gitu? Karena kan yang kita tahu kan biasanya nih Gubernur DKI ini setia dengan sekdanya.
Cuma kan baru akhirnya karena Pak Saifullah itu almarhum wafat, akhirnya berganti ke Pak Marula dan baru diganti zaman Pak Heru di Pak Joko ya. Pak Joko diganti dan akhirnya balik lagi ke Pak Marula. Ini akan ada pembahasan juga nggak mengganti sekda nih? Sampai dengan saat ini belum ada pembahasan ya. Lebih Pak Pram, Bang Dul lebih mengarahkan ke program-program. Program-program saja ya. Oke. Nah gimana kalau dengan TGUPP gitu atau tim pembantunya nanti untuk Pak Pramono dan Bang Dul gitu, apa akan dibentuk juga seperti yang kita tahu kan Pak Anies dulu kan punya TGUPP anggotanya cukup banyak. Iya. Sementara beda dengan Pak Ahok yang sedikit. Gitu. Pembiayaannya pun berbeda. Pak Anies dari APBD, Pak Ahok dari uang operasional. Iya. Gitu. Nah, seperti apa di Pak Pram belum bahas mengenai TGUPP. Mungkin nanti bisa Pak Pram sendiri yang jawab ya. Kalau soal staf yang membantu pasti ada. Staf ahli, staf pribadi kan pasti ada. Cuma kalau spesifik TGUPP belum dengar sih saya. Kita pasti bakal tetap ada tim gitu ya yang membantu, cuman apakah TGUPP atau bukan. Betul. Kita tahu tadi kita bahas soal Pak Anies, Pak Ahok gitu. Karena kan memang selama masa kampanye ini kan kedua orang ini yang sering tersorot gitu di belakang Pak Pramono dan Bang Dul gitu. Ada kekhawatiran nggak nantinya masyarakat ini akan berharap Pak Pramono ini lebih ke Anies-Anisan atau lebih ke Pak Ahok gitu. Lebih takut ke arah situ nggak? Jadi kemarin pun saya sampaikan kepada teman-teman tim transisi bahwa kita di sini adalah Pramono Rano gitu. Jadi Pak Anies, Pak Ahok memang bagian dari kami. Hanya kita juga harus yang paling kita buat adalah Pak Pramono dan Rano gitu. Jadi nggak yang ke Ahok banget, ke Anies banget, enggak. Tapi kita cari jalan tengah yang terbaik itu sih. Jadi akan punya karakter sendiri lah ya. Punya karakter sendiri, karakter Mas Pramono Anung gitu. Tapi takut nantinya mengecewakan pendukung salah satunya nggak? Misalnya nanti pendukung Pak Anies berharap kan mungkin Pak Pramono lebih mirip Pak Anies lah seperti itu kan. Karena keduanya kan Pak Anies dan Pak Ahok kan punya karakter yang berbeda gitu. Iya. Yang pasti tim transisi ini dengan arahan Pak Pram dan Bang Rano, kita mengakomodir memang dari kebijakan-kebijakan Pak Ahok dan Pak Anies, tapi itu tadi ya kan ada beberapa hal yang baru juga gitu. Tapi yang pasti masyarakat ini untuk dikembalikan kepada masyarakat, pasti masyarakat happy gitu sih. Oke. Mbak Ima, nih yang ramai juga nih soal Kampung Bayam nih. Ya. Kampung Bayam kan pas di kampanye kemarin bikin MOU ya dengan Pak Pram, tapi bikin juga dengan kandidat lawannya gitu, dan akhirnya kan sekarang kan yang menang Pak Pram. Nah bakal seniat apa nih political will dari Pak Pram nih untuk merelokasi-kah atau apa sih solusinya untuk masalah Kampung Bayam ini? Ya. Yang pasti kami tim transisi juga bentuk tim khusus juga di dalamnya untuk case Kampung Bayam ini dan nanti kami akan preview dan akan bikin beberapa opsi untuk ke Mas Pram dan Bang Dul. Yang pasti Mas Pram dan Bang Dul ingin masyarakatnya memiliki kehidupan yang jauh lebih baik dibanding dengan hari ini. Itu goals dari Mas Pram dan Bang Dul. Makanya kita masih bentuk tim kecil dan minggu depan sih sudah mulai yang namanya mereview, karena kan kita harus cek juga dasar hukumnya apa, dulu master plan-nya seperti apa, kebijakannya apa sih sebenarnya. Jadi benar-benar kita runut dari awal sampai dengan hari ini itu. Kalau melihat dari kondisi sekarang nih Mbak ya, kan Kampung Bayam ini mulai berubah, mulai semakin berpolemik itu ketika di era sebelumnya itu Pak, apalagi khususnya di Pak Heru. Sempat juga kita lihat nggak ada lagi nama Kampung Susun Bayam di bangunannya. Sekarang tulisnya HPPO JIS. Nah, apakah ini nantinya bisa berdampak juga? Karena kalau bisa dilihat sebenarnya Jakpro sendiri sebagai pengelola Kampung Bayam gitu ya, mungkin juga enggan juga untuk menerima Kampung Bayam karena namanya aja udah nggak Kampung Susun Bayam gitu. Tapi sekarang mungkin diperuntukkan bagi pekerja-pekerja JIS gitu. Apakah nantinya akan pembahasan ke situ gitu? Pasti semuanya, termasuk dengan pekerjanya, termasuk dengan keluarganya yang ada di situ. Karena kan saya dapat info juga sebagian besar
beberapanya sudah mulai dapat rusun kan di wilayah sekitar gitu. Nah nanti makanya kita cross check, yang pasti arahan Mas Pram dan Bang Dul kita kasih kehidupan yang jauh lebih baik dengan hari ini itu sih. Tapi berarti belum tentu balik lagi ke Kampung Susun Bayam atau mungkin buat hunian baru gitu. Ya kita makanya bikin Belum opsi. ini. Ada 2 opsi kan nanti yang akan kami sampaikan kepada Mas Pram dan Bang Dul, nanti beliau-beliau yang akan putuskan itu. Oke. Kemudian ada di salah satu janji dari Pak Pramono Bang Dul ini kan ada soal job fair. Ya. Job fair yang akan digelar 3 bulan sekali di setiap kecamatan gitu ya. Ini seperti apa pembahasannya Mbak sejauh ini? Ya itu sudah salah satu yang kita bahas di minggu ini. Ada beberapa opsi juga pilihan yang akan dilemparkan kepada masyarakat. Tapi itu tadi untuk bocorannya seperti apa nanti biar gubernur dan wakil gubernur terpilih yang akan statement. Oke. Mungkin nggak Mbak job fair ini menyasar bukan hanya yang fresh graduate atau mereka yang sedang mencari kerja, tapi mereka yang sekarang berprofesi sebagai mungkin preman gitu atau juru parkir liar gitu, mungkin nggak bisa disasar ke situ, diarahkan ke situ. Pastikan job fair itu kan juga berkaitan dengan pemberdayaan ya. Nanti pelatihan dan lain sebagainya, siapapun yang mau daftar kan pasti diterima gitu sih. Jadi nggak yang harus formal yang seperti apa, tapi siapapun, karena pelatihan itu kan nggak hanya untuk yang berpendidikan tinggi. Kita kan ada yang juga latihan-latihan yang kira-kira bisa mencapai ke masyarakat bawah gitu sih. Oke. Bicara program lagi nih Mbak, Pak Pram waktu itu sempat berniat untuk membuka taman 24 jam gitu. Nah, itu salah satu yang kita concern juga. Ada kekhawatiran nggak Mbak? Ini kan 24 jam ini kan sebenarnya kan masalahnya adalah pengawasan gitu. Iya. Akan disalahgunakan, mungkin nanti ada yang pakai buat pacaran gitu atau disalahgunakan seperti apa gitu, ada kekhawatiran situ nggak? Dan gimana nih strateginya? Maka dari itu kan juga kita kombinasi dengan CCTV ya. Dengan Satpol PP setempat, dengan lurah RT RW setempat. Nah, nanti ada beberapa taman yang mungkin dalam 100 hari ini juga akan dipersiapkan untuk itu. Jadi dalam 100 hari ini yang nggak semua berarti ya, nggak semua langsung 24 jam, tapi ada yang kira-kira siap gitu. Bertahap ya, kita persiapkannya bertahap. Gitu. Oke, mungkin kalau dari kebutuhan sarana-sarananya, infrastrukturnya, koordinasinya kan juga harus kita persiapin matang. Pesan beliau harus persiapkan semua program ini dengan baik, tidak tergesa-gesa juga, dan juga harus sesuai dengan landasan hukumnya kuat gitu. Berapa taman Mbak tahap pertama ini rencananya udah ada belum? Untuk totalnya belum, hanya mungkin kemarin sudah beberapa di list, arahan Pak Pram juga, tapi nanti fix pastinya yang akan menyampaikan adalah beliau. Gak bisa dibocorin dikit nih Mbak? Apa gitu? Buat Eco Park? Belum ada bocoran belum nanti. Ada ya? Karena kan ini masih 1 minggu pertama Mas. Jadi iya. Nanti kan ada minggu kedua, minggu ketiga. Target kita minggu keempat itu sudah bisa kita report ke Pak Pram sama Bang Dul. Terus kita mengulas sedikit di zaman Pak Anies dulu. Pak Anies dulu sempat ada juga namanya City Branding ya, City Branding Plus Jakarta. Nah yang kita tahu kemarin pun terlihat Pak Pram juga sempat menyatakan ingin membawa lagi City Branding ini. Nah apakah nantinya sama persis gitu Plus Jakarta atau ada perubahan-perubahan atau seperti apa yang City Branding yang mau dibawa oleh Mas Pram nanti? Ya. Yang pasti beda ya, karena harus karakternya Pak Pram sendiri. Kebetulan yang kita juga ada yang branding orang tersebut. Nah, tapi nanti hasilnya nanti di akhir sih. Tapi kita bukan itu tadi yang saya sampaikan, kita tidak branding Anies, bukan brandingnya Pak Ahok, tapi kita lebih ke branding Pak Pram, ke karakter Pak Pram sendiri. Karena di awal selesainya masa Pak Anies ini yang sempat dikritisi adalah masa tiap 5 tahun branding kota selalu berganti gitu Mbak. Iya. Antara kan kemarin kan emang akhirnya kan mungkin kebijakan politiknya atau dan political will dari setiap pemimpin ternyata kan yang menjadi pertimbangan juga gitu. Nah apakah berarti nanti akan jadi karakternya ini akan menjadi city branding yang terakhir yang akan diterapkan terus atau
Seperti apa Mbak pengennya? Untuk sementara ini sih branding masih dibicarakan ya, masih didiskusikan. Tapi nanti mau berganti 5 tahun apa, itu nanti Pak Pram ya yang putusin. Oke. Mbak, nih yang paling rame nih yang terakhir ini kan soal sarapan bergizi gratis. Iya. Yang banyak juga yang membandingkan ini sama dengan makan bergizi gratis. Ini sejauh ini penjelasannya seperti apa Mbak? Kalau untuk sarapan pagi gratis kan pagi-pagi ya. Kalau makanan bergizi kan lebih ke arah siang. Prinsipnya sama, kita mau kasih kebutuhan makan anak-anak sekolah gitu. Tapi ada beberapa yang kita pelajari. Kebetulan kan tadi pagi juga kita habis bahas tentang sarapan pagi gratis. Arahan Pak Pram dan Bang Rano, kita juga melibatkan UMKM dan kantin-kantin sekolah gitu untuk itu. Oke. Sekitar sekolah. Jadi kantin juga bisa dapat pendapatan dari situ. Berarti kantin ini yang ikut memasak atau kantin yang emang hanya atau seperti apa perannya? Kalau untuk teknisnya kan masih kita godok ya. Tapi kalau sekilas kepikiran ya kantin ikut memasak, bahkan nanti anak-anak ketika kita misalkan bikin dalam 2 minggu nih ada sarapan ini favoritnya anak-anak apa sih gitu. Tapi itu tadi semua makanan harus dikonsultasikan kepada ahli gizi. Jadi dalam hal ini Dinas Kesehatan juga nanti yang akan ikut bantu serta. Berarti nggak dapur, kalau MBG kan ada dapur besarnya itu yang dikelola SPPG. Ya, masing-masing itu ya. Masing-masing kecamatan ya. Iya, kalau arahan Pak Pram dan Bang Rano, kita juga mengakomodir UMKM dan kantin-kantin sekolah itu sih. Khususnya sekitar sekolah itu ya. Oke. Nah ini targetnya apa untuk pelajar lu? Apakah nantinya ada juga ojol atau pekerja-pekerja berat lainnya gitu misalnya yang membutuhkan bantuan itu? Sementara anak sekolah dulu. Sekolah dulu. Ibu hamil? Belum ada arahan ke sana. Oke, jadi untuk itu ya. Mungkin sambil berjalan ya, karena program janji beliau untuk anak sekolah dulu. Oke. Udah ini belum Mbak, apa sempat dibahas juga nantinya mau dimasukin anggaran berapa untuk di program sarapan gratis ini? Karena kita tahu kan yang makan bergizi gratis ini udah masuk di DPRD. Sementara sarapan bergizi ini kan belum gitu. Iya. Nominalnya sih masih kita hitung ya, berapa anggarannya. Mungkin tunggu minggu depan baru kelihatan ya. Baru kelihatan berapa nominal, karena harus dicek dulu sama ahli gizi kira-kira yang proporsional tuh berapa. Itu sih. Oke. Mbak, tadi kan sempat banyak nyinggung soal Pak Anies dan Pak Ahok nih. Ada rencana buat melibatkan secara formal gitu nggak? Misalnya dijadikan, atau mungkin dikasih jabatan gitu, jadi dirut atau komisaris. Gitu, itu rananya Pak Pram ya sama Bang Rano. Tapi Pak Pram sama Bang Dul belum pernah ada ngomong ke arah sana sih. Oke. Kalau minta masukan, minta nasihat atau minta saran-saran ke Pak Ahok, Pak Anies, mungkin sudah dilakukan Pak Pram gitu. Cuma untuk melegalkan atau secara formal memasukkan, kayaknya belum ada ke arah sana. Kalau sering ngobrol sama Pak Pram gitu sih. Oke. Terkait tadi nih masalah yang sarapan bergizi gratis ini kan mungkin baru Jakarta doang gitu Mbak. Iya. Kalau misalnya dilaksanakan mungkin bisa dibilang bisa bikin iri juga nih pelajar daerah-daerah lain nih, kan makan pagi dapet, makan siang dapet gitu. Enak banget di Jakarta, nggak keluar ongkos jajan gitu. Ini akan melihat ada kecemburuan sosial gitu nggak Mbak? Takutnya nanti kekhawatirannya, atau malah nanti membuat semakin banyak tahun ke tahun urbanisasi gitu dari daerah ke Jakarta. Ya pasti kan yang seperti itu yang namanya kebijakan ada, pasti kan membuat iri. Kayak contoh Jakarta kan punya KJP, wilayah lain kan nggak ada KJP gitu. Tapi kan ya prinsipnya Jakarta kan kota yang terbuka. Siapapun yang mau tinggal di Jakarta kan asal memang punya kehidupan yang memang yang settle gitu, atau memang mencari kerja, kan pasti kita terbuka. Tapi kan untuk jadi orang Jakarta kan juga ada beberapa syarat yang harus dipenuhi gitu. Prinsipnya sarapan pagi gratis ini tidak untuk membuat iri orang gitu, tapi ini bisa menjadi suatu contoh atau case
Pak Pram dan Bang Rano ini menjadi contoh mungkin kepala daerah lain gimana caranya mereka juga menyiapkan sarapan pagi gratis untuk warganya gitu sih. Iya, oke. Jadi mungkin daerah lain kalau mau ngikutin malah bagus juga gitu ya untuk daerahnya. Ban yang sempat masa kampanye yang sempat salah satu yang paling rame itu soal kenaikan gaji untuk ketua RT RW gitu. Iya. Ini pembahasan seperti apa nih Mbak dan butuh anggaran berapa kira-kira Mbak? Ini masih dibahas juga angka mungkin di minggu depan itu udah kelihatan. Kenapa Mas Pram dan Bang Dul itu pengen naikin RT dan RW karena ternyata RT dan RW itu kan bukan hanya ketua RT-nya atau ketua RW-nya, mereka juga punya sekretaris bendahara. Jadi uang operasional mereka tuh bahkan ada yang dibagi-bagi. Bahkan uang operasionalnya itu ada dipakai untuk urung rembuk dengan warga juga untuk keperluan warga gitu. Jadi salah satu aspirasi dari RT RW se-Jakarta adalah mereka minta naik itu sih yang kenapa akhirnya Pak Pram dan Bang Rano memutuskan untuk kenaikan itu gitu. Untuk angkanya sih masih digodok minggu depan. Angkanya itu belum ada. Salah satu prioritas juga Mas Pram dan Bang Dul dalam setelah dilantik ini. Tapi kira-kira memungkinkan untuk tahun ini dikerjakan langsung gitu menaikkan gaji? Harusnya memungkinkan. Ya. Karena kan mengingat APBD kan udah mungkin atau di perubahan seperti itu mungkin ya. Bisa ditambah di perubahan. Makanya itu kan ada beberapa regulasi ketika Mas Pram dan Bang Dul dilantik kan harus ada perubahan-perubahan itu. Oke. Nah, terakhir nih kita tahu kan sejauh ini kan jadwalnya masih 7 Februari ya untuk pelantikan. Cuman kan kemarin sempat disinggung juga di DPR kalau mau dimundurin gitu Maret barengan sama yang setelah sengketa di MK gitu. Nah tim transisi ini melihatnya seperti apa? Ini kan kalau di Jakarta kan padahal kan tidak ada sengketa kita tahu kan langsung sudah ditetapkan juga gitu. Tinggal menunggu pelantikan aja. Kalau tim transisi melihatnya seperti apa? Ingin lebih cepat? Ya. Kalau tim transisi pada prinsipnya siap aja mau 7 Februari mau bulan Maret. Tapi yang pasti kami bekerja itu menargetkannya sampai 7 Februari. Gitu. Jadi daripada kami menargetkan Maret belum kelar, jadi kami menargetkan 7 Februari itu sudah dilantik, jadi sudah selesai gitu. Walaupun mundur, ya kita persiapkan yang lain-lainnya lagi itu. Oke, mungkin kalau mundur pun jadi mau maju mau tetap jadwal, persiapan tetap jalan terus Mbak ya? Iya, betul. Oke, siap. Baik Mbak Ima, kita udah di penghujung acara nih Mbak. Iya. Terima kasih banyak untuk kesempatannya bisa bersama dengan Suara.com. Nah teman-teman Suara.com, itu tadi obrolan menarik saya dengan Ibu Imamah Diah selaku Ketua Tim Transisi Pramono Rano. Jangan lupa masih banyak obrolan menarik lainnya di Deep Talk Podcast Suara.com. Saya Fakhri Fuadi Mufli, bersama kru yang bertugas, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.